rekamannya lagi muter jadi Oke, sedikit udah ya. ul. Karena oke Pak, jadi sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya Pak. Saya Aulia dari Infokanika 2018. Nah, di sini juga ada Agung, ada Hakim, dan ada Adam juga nih Pak. Nah, jadi di sini kami ingin lebih tepatnya ingin diskusi sih dengan Pak Angga perihal persiapan tugas akhir Pak. Karena kami kan semester depan udah mulai ada yang mengambil tugas akhir satu nih Pak. Oke, Nah, oke. jadi kan Pak masih banyak banget nih Pak mahasiswa yang bingung gitu dalam mencari ide topik tugas akhir. Pengennya itu fokus ke bidang apa gitu. Nah, kalau dari Pak Angga sendiri sebagai dosen, ada masukan nggak Pak? Kayak gimana sih Pak cara kita untuk menentukan suatu topik itu? Apakah kita harus membaca suatu jurnal atau bagaimana Pak? Oke. Ya, sebelumnya ini kalian ada yang sudah ini ya, ada yang sudah mulai mengambil tugas akhir belum? Kalau yang 2018 saya rasa belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Karena kalian sekarang fokusnya ada yang baru selesai KKN gitu ya. Jadi mungkin nanti kerja praktek dulu gitu ya, baru nanti untuk tugas akhir. Tapi nggak masalah kalau misalkan untuk disiapkan dari sekarang gitu ya. Nah, jadi mungkin ini aja tahapannya kalau di persiapan atau di dalam pelaksanaan tugas akhir itu intinya kan ada beberapa hal yang jadi permasalahan biasanya. Yang pertama ketika pencarian topiknya. Nah, terus yang kedua itu ketika ini ya sudah dapat topiknya lalu melaksanakannya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kendala kalau dibagi ke dalam dua bagian kan seperti itu. Bahkan yang pertama tadi terkait pencarian topik itu juga akan membutuhkan banyak waktu juga gitu ya terkadang mahasiswa. Dan biasanya pencarian topik itu karena di awal itu jadi penentuan nanti pengerjaannya akan seperti apa. Dan kalau tips dari saya ini mungkin berdasarkan pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya saja ya. Nah, jadi pertama itu kalian harus yakin dulu nih. Jadi topik yang akan kalian pilih itu apakah memang benar-benar yang sesuai dengan minat kalian gitu ya. Nah, karena ketika nanti itu tidak sesuai dengan apa yang kalian sukai gitu, atau sesuai dengan minat kalian, nanti kalian tidak akan maksimal mengerjakan. Nah, jadi keinginan untuk mengerjakannya itu tidak berasal dari diri kalian. Jadi bisa saja karena ikut-ikutan temannya atau karena dipaksa oleh dosennya, dipaksa untuk mengerjakan baru niat untuk memulainya gitu ya. Nah, jadi pertama kalian harus yakin dulu dan harus mantapkan dulu topiknya itu memang sesuai dengan minat kalian. Nah, mungkin kalau misalkan di informatika itu kan ada ini ya, ada 3 bidang keilmuan ya. Kan ada yang AI dan data engineering, terus ada juga yang RPL dan sistem informasi ya. Kemudian ada juga yang keamanan siber dan pervasive computing. Nah, itu yang terkait IoT yang ketiga tadi. Nah, jadi kalian bisa itu menyesuaikan tuh dari apa minat kalian kira-kira kemana tuh kalau dari ketiga kelompok keahlian tadi? Mungkin satu kelompok keahlian itu memang cakupannya luas gitu ya. Nah, jadi kalian bisa mencari sub-subnya lagi. Misalkan kalau yang di apa namanya? Hmm, tadi ada keamanan siber dan pervasif. Nah, jadi mungkin kalian bisa ambil subnya. Misalkan yang di keamanan cyber itu ada terkait keamanan informasi. Jadi ada bidang kriptografi di situ. Terus di KK itu juga mencakup ini ya, pervasive computing yang menggunakan atau ruang lingkupnya terkait penerapan dari peralatan IoT lah gitu ya. Jadi yang di bidang IoT mungkin yang berkaitan dengan sensor-sensor, peralatan lainnya gitu. Nah, jadi pertama kalian menyesuaikan dulu dengan apa yang jadi minat kalian gitu. Dan ya memang itu kalian pertama perlu ini ya, perlu mempelajari terkait materinya, khususnya yang ada di perkuliahan, dan sambil membaca artikel-artikel penelitian dari jurnal yang berkaitan dengan itu. Nah, mungkin kalian bisa mulai dari ini ya, dari apa namanya, jurnal yang mungkin spesifik dengan kelompok keahlian tersebut. Oke, atau mungkin kalian bisa juga tinggal cari keywordnya apa melalui Google Scholar misalkan. Nah, nanti kan akan muncul artikel yang terkait dengan itu gitu. Nah, jadi seperti itu dan mungkin ini ya, apa namanya, kalau tips dari saya ini bukan tips juga sih, mungkin dari apa ya, sudut pandang ketika kalian
bagaimana mencari apa yang akan jadi topik kalian. Mungkin kalian bisa pertama itu, mendaftarkan kira-kira, apa namanya, topik-topik apa atau artikel-artikel apa yang mungkin bisa dikembangkan untuk jadi TA gitu ya. Nah, nanti di situ kalian seleksi, dari situ mana yang akan menjadi, minat kalian gitu, atau mana yang paling kalian sukai dari daftar itu. Nah, itu dari sisi yang pertama, atau dari sisi yang, cara pandang yang kedua, kalian daftarkan, apa namanya, hal-hal yang mungkin kalian ini ya, kalian sukai gitu, atau yang kalian gemari. Nah, dari situ kalian bisa pilih atau kalian filter, mana yang kira-kira bisa diangkat menjadi ini ya, apa, topik tugas akhir gitu. Nah, seperti itu. Mungkin gini, contohnya misalkan kalau dari yang pertama tadi kan, dari daftar beberapa artikel penelitian, kalian akan pilih mana yang sesuai dengan atau mana yang paling kalian sukai. Jadi bisa saja kalian memilihnya dari, studi kasus yang ini ya, yang sangat erat dengan kalian atau yang sangat, kalian sukai. Misalkan di daftar, apa namanya, di daftar artikel penelitian gitu, itu ada, beberapa studi kasus dengan metode tertentu. Nah, terus kalian melihat di situ ada yang berkaitan dengan ini, studi kasusnya tentang makanan gitu, misalkan tentang, apa, misalkan mengoptimalkan ini ya, apa, misalkan pemilihan makanan untuk program diet misalkan ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian memang berminat di bidang itu, jadi kalian bisa mengembangkan, dan memilih topik itu lalu mengembangkan kira-kira metode apa yang bisa diterapkan atau dimodifikasi dengan studi kasus itu gitu. Jadi kalian bisa mulai dari apa namanya, hal yang kalian sukai gitu ya, dipilih dari daftar itu. Atau kalau yang sudut pandang yang kedua tadi, kalau berangkat mulai dari apa yang kalian sukai gitu ya. Nah, jadi mungkin ini, kalian hobinya macam-macam nih. Nah, kalau si Agung hobinya apa, Agung? Hobinya Pak, Iya, hobinya apa? nyobain ini model machine learning Pak. Wah, itu hobi yang bermanfaat ya. Oke, oke. Nah, ini macam-macam ya hobi ya. Misalkan ada yang hobinya, olahraga mungkin, terus ada yang hobinya main musik, ada yang hobinya main game gitu ya. Nah, terus ternyata di situ ini, dari hobi atau hal-hal yang saya sukai tadi, ada hal yang mungkin bisa saya angkat jadi saya teliti gitu. Misalkan saya hobi main game. Nah, di situ kan, di game itu kan misalkan game ini ya, ini boleh sebut merek kan ya? Misalkan game Mobile Legends misalkan. Nah, di situ kan ada pemilihan item tuh. Nah, jadi setiap orang kan atau setiap hero gitu ya. Nah, itu kan bisa memilih item, kombinasinya seperti apa. Nah, terus di situ saya bisa menggunakan ini nih, apa namanya, algoritma a priori. Jadi misalkan nama istilah lainnya itu aturan asosiasi ya. Kira-kira keterhubungan antara item satu dengan item yang satunya seperti apa. Nah, itu kan ada peluang dari, kalau dia memilih item A, nanti berapa persen dia akan memilih item yang B. Sebenarnya ini kalau contoh contoh yang sering digunakan itu terkait ini sih, apa namanya, terkait item yang ada di keranjang belanjaan suatu konsumen gitu ya. Nah, cuman di sini karena tadi saya sukanya dari game, nah jadi saya terapkan ke situ gitu. Ya ini contoh aja sih, jadi bisa mulai dari yang, kalian sukai, terus kira-kira mana bisa nggak yang diangkat jadi TA di situ. Itu sih, terus apa lagi? Sama satu lagi deh, satu lagi. Nah, jadi satu lagi ini terkait ini ya, terkait sudut pandang memandang suatu permasalahan gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, jadi kalau dari saya, kalau kita itu memandang satu permasalahan dengan banyak sudut pandang, itu kita bisa melihat banyak hal yang bisa dikaji di situ gitu. Jadi bisa melihatnya secara lebih detail. Jadi contohnya misalkan terkait ini, masalah parkir misalkan ya, yang ada di ITERA lah khususnya misalkan. Nah, jadi kalau misalkan terkait masalah parkir, mungkin nggak akan dapat satu permasalahan kalau orang yang tidak pernah parkir sama sekali ya di ITERA ya. Nah, jadi kita coba misalkan kalau dari sudut pandang orang yang, ini, mahasiswa yang memang sering menggunakan kendaraan, lalu parkir ya di sekitar ITERA. Kemudian kita bisa ini enggak, apa, berpikir dari sudut pandang mereka, apa yang mereka alami gitu. Misalkan mereka sedang, buru-buru ke kampus gitu, repot, apa namanya,
buru-buru ke kampus, datang terlambat, kemudian agak kesulitan mencari tempat yang kosong gitu, di tempat yang parkir sebelah mana gitu ya. Nah mungkin kita bisa ini nggak apa mempunyai ide nggak gimana menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang tadi. Mungkin kita bisa membuat suatu alat yang bisa memberikan notifikasi kalau ada tempat yang kosong di tempat yang ini gitu ya. Jadi si mahasiswanya jadi lebih terbantukan karena ada alat seperti itu. Jadi di pintu masuknya bisa diarahkan, oh ini tempat yang kosong di daerah sini gitu. Nah, jadi kita berangkat dari apa yang dialami oleh si pihak tersebut gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita memandangnya dari sisi si petugas parkirnya gitu atau satpamnya gitu ya. Nah, jadi kalau satpam kira-kira apa sih yang dia alami gitu yang terkait parkir gitu ya. Jadi misalkan kalau mereka itu kan perlu melakukan pengecekan identitas gitu ya melalui dicek STNK-nya satu persatu. Nah, kira-kira itu akan merepotkan nggak bagi mereka gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita tawarkan solusi di situ adalah bagaimana kita membuat sistem yang bisa mengidentifikasi secara otomatis gitu. Jadi mereka akan terbantukan dengan itu. Nah, proses identifikasinya mungkin bisa dari stiker kendaraan, mungkin dari ITERA memberikan stiker logo yang bisa dipasang di kendaraan dari setiap civitas akademikanya, entah itu mahasiswa atau dosennya, atau bisa juga dari plat kendaraannya gitu ya, dari plat kendaraan. Atau mungkin bisa juga dari ya sensor lainnya, misalkan dari wajahnya mungkin ya, wajah si mahasiswa dan dosen atau yang karyawan lainnya gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa jadikan sensor di situ. Nah, kemudian itu dari sisi petugasnya. Ini masih berkaitan dengan parkir juga ya. Mungkin kalau dari sisi ini pengguna yang ada di sekitar situ gitu ya. Nah, mungkin apa yang jadi permasalahan dari mereka? Mungkin kalau di tempat parkir terkait ini ya, kebisingan suaranya gitu ya, kebisingan suara kendaraan atau mungkin kepadatan dari ini pengguna kendaraannya gitu. Nah, jadi mungkin apa yang bisa kita ambil dari situ? Mungkin kalau yang terkait kebisingan tadi kita bisa membuat alat yang mendeteksi apakah pada saat itu terjadi kebisingan yang tidak diperbolehkan atau melewati batas yang seharusnya gitu ya. Jadi nanti mungkin ada semacam notifikasi atau seperti apa. Kemudian kalau yang terkait kepadatan tadi mungkin kita bisa nggak membuat satu penjadwalan gitu ya, penjadwalan untuk melakukan manajemen parkirnya seperti apa. Oke, terus apakah nanti bisa menyesuaikan dengan lahan parkirnya, lalu bisa melakukan prediksi juga gitu, kira-kira untuk beberapa tahun ke depan nih pengguna kendaraan di ITERA nih seberapa banyak gitu ya. Nah, jadi itu ya, mungkin dari situ tadi kita bisa lihat dari satu permasalahan saja yaitu terkait tempat parkir, kalau kita menggunakan sudut pandang yang berbeda dari beberapa pihak gitu ya, kita bisa mendapatkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan atau yang jadi masalah mereka gitu ya. Dari situ kita bisa menawarkan atau memikirkan solusinya kira-kira mau dibuat seperti apa. Dan itu bisa jadi satu topik penelitian juga gitu dari situ. Oke, mungkin seperti itu tuh kalau untuk persiapan menemukan topik tugas akhir gitu ya. Oke, ya mungkin seperti itu. Baik Pak, jadi kita tuh nyari permasalahannya dulu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya Pak. Betul, Aul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak tadi atas jawabannya untuk yang pertama. Dan mungkin untuk yang kedua sih Pak, untuk ini kan kita juga kalau lagi buat satu lagi sebenarnya tadi. Oh iya Pak. Terkait topik tugas akhir ya meskipun kalian dalam satu waktu mungkin agak mengalami kendala, tapi tetap jangan menyerah, jadi tetap dicoba kembali gitu ya. Jadi misalkan dari satu ruang lingkup permasalahan di situ stuck gitu ya, jadi nggak ada apa yang bisa kalian dapatkan, jangan menyerah, jadi coba mungkin dikembangkan atau cari yang ruang lingkup yang lain gitu. Jadi intinya jangan menyerah gitu ya. Oke, ya. Gimana Agung tadi? Oke. Ya. Ini Pak kan selama kita nanti pengerjaan tugas akhir itu juga kan pasti bakal dibimbing sama dosen pembimbing gitu Pak. Nah, ada nggak sih Pak tips and trick gitu Pak untuk memilih
dosen pembimbing yang memang sesuai dengan topik TA yang kita akan bawa atau akan kita kerjakan gitu, Pak. Oke, memilih ini ya, pembimbing ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama memang kalian ini ya, kalian harus kenal dulu dengan dosennya, tentu ya. Nah, terus kalian tahu beliau-beliau itu fokus di bidang keilmuannya di bidang apa, kemudian pengalaman mengajarnya di mata kuliah apa saja. Oke. Kemudian kalau misalkan kalian bisa lebih tahu terkait pengalaman penelitiannya, record-nya seperti apa, misalkan lebih cenderung di bidang keilmuan apa dalam penelitiannya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa berkonsultasi atau berdiskusi lah ya dengan beliau gitu. Jadi mungkin yang pertama ini pastikan kalian pernah ikut di mata kuliahnya. Minimal kalau misalkan nggak mengambil di 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 KRS itu kalian sit in saja di mata kuliahnya. Itu. Dan biasanya beberapa dosen itu ada yang ini ya, sering menawarkan topik juga. Nah, jadi kalau kalian tertarik ya kalian bisa join berdiskusi dengan beliau, apalagi kalau beliau memang meluangkan waktu untuk diskusi terkait pembahasan topik TA. Tuh, heeh. Ya itu sih kalau terkait itu ya, pemilihan dosen pembimbing. Dan kalian ini ya harus menyesuaikan juga dengan apa namanya waktu dari dosen tersebut gitu. Jadi kalau memang beliau meluangkan waktu, kalian harus menghargai kesediaan mereka, beliau-beliau itu. Oke. Oke, baik, Pak. Berarti tadi ada sekitar 5 ya, Pak ya. Yang paling terakhir tuh menyesuaikan juga waktu yang kita Bapak dosen atau Ibu dosen yang berikan gitu selama kita pengerjaan. Oke. Oke, kurang lebih itu sih, Pak. Ada lagi teman-teman mau nanya? Ada lagi Oke, nggak? Pak. Izin bertanya, Pak. Kan Ya. tadi kan sebelumnya kan kita sudah membahas dari perannya tuh ya, sebelum penyusunan TA nih. Nah, Ya. sekarang dalam pelaksanaannya nih, Pak, ini Pelaksanaannya. bagaimana sih Oke. trik-triknya gitu, Pak? Misalnya penyusunan, misalnya bab 1 dan segalanya itu, Pak. Oh, oke. Sebenarnya kalau penyusunan bab 1 dan lainnya itu teknis ya sebenarnya. Cuman biasanya yang jadi kendala itu ini sih dari sisi ininya sendiri, dari mahasiswanya gitu ya. Jadi manajemennya sih lebih ke situ. Jadi yang pertama itu kalian ketika memang sudah dapat topik, nah jadi di situ kalian harus mulai menyusun timeline pengerjaannya tuh. Nah, jadi kalau pesan dari saya menyusun timeline pekerjaan itu dari akhir. Jadi dari akhir kalian itu ingin wisuda itu di tanggal berapa, bukan tanggal ya, bulan apa gitu ya, bulan apa tahun berapa, lalu kalian tentukan tuh mundur. Jadi kalau wisudanya tanggal sekian, yudisiumnya harus kapan, terus sidang akhirnya harus tanggal berapa, jadi mundur gitu. Terus seminar hasilnya harus kapan, terus seminar proposalnya harus kapan. Jadi supaya ada batasan nih, jadi kalau dari belakang. Kalau misalkan dari depan, dari awal, nanti kalian tidak ada batasan di akhirnya aja. Jadi misalkan kalian seminar proposalnya mau ini tahun ini, bulan sekian, terus seminar hasilnya tahun depannya, terus sidang akhir tahun depannya lagi, terus wisudanya tahun depannya, jadi nggak ada batasnya itu. Ya, nah jadi kalau pesan dari saya sih dari akhir menyusun timeline-nya. Terus setelah timeline-nya dibuat, kalian buat ini capaian setiap waktunya tadi. Jadi misalkan di tahap sampai proposal itu kalian harus mengerjakan apa saja. Ya, itu misalkan pasti kalau syarat untuk proposal kan harus sampai bab 3 ya. Nah, jadi mengerjakan sampai itu, terus mungkin nanti kalian rinci lagi selama sampai waktu harus proposal itu, bab satunya itu sampai kapan, terus sampai bab 2-nya di waktu kapan, bab 3-nya di waktu kapan. Jadi dirinci lebih detail lagi gitu. Nah, kemudian setelah itu capaian-capaian sudah kalian buat, nah baru sekarang pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaannya. Kadang memang merencanakan itu ini ya lebih mudah tuh dibandingkan dengan melaksanakannya ya. Kadang seperti itu ya. Nah, jadi biasanya sih yang sering jadi permasalahan tuh ketika ini ya, kadang kita perencanaan sudah bagus tapi nanti melaksanakannya di tengah jalan kita terputus gitu ya, atau bisa dikatakan tidak konsisten gitu ya. Nah, jadi saran saya bisa mengerjakan secara konsisten dan kalau jadi harapannya setiap
hari mungkin ya, setiap hari itu selalu ada progres meskipun itu sangat kecil gitu, atau mungkin kalian hanya menulis beberapa kalimat di latar belakang gitu ya, minimal ada progres gitu ya setiap harinya. Dan memang konsisten itu agak susah ya. Jadi, apa namanya, kalau kalian gimana biasanya kalau supaya konsisten? Kalau saran saya sih, tips supaya konsisten itu, adalah ini, jangan berpikir ketika ada penurunan sesedikit mungkin, itu membuat itu menyimpulkan Anda tidak konsisten gitu. Jadi, ya kalau misalkan hanya penurunan sedikit, itu sepertinya masih bisa ditoleransi gitu ya. Jadi, nggak mesti kalau misalkan ada penurunan sedikit, kalian langsung berpikiran, "Oh ini saya sedang tidak konsisten," gitu ya. Jadi kalau nanti berpikir gitu malah untuk yang berikutnya kalian bisa turun lebih jauh lagi gitu. Jadi semakin tidak ada progres lagi. Jadi, ya kalau ada penurunan sedikit masih bisa ditoleransi, jadi untuk yang ke depannya, supaya bisa supaya tidak terlalu down gitu ya, jadi tetap bersemangat juga gitu. Ya mungkin gitu sih, sama sering-sering ini ya, rajin-rajin diskusi, bimbingan sama dosen pembimbingnya gitu. Jadi kalau misalkan ada jadwal bimbingan, jangan sampai hilang gitu, kalian nggak ikutan gitu ya. Heeh, diskusi sama teman juga boleh. Terus, kalau misalkan terkait ketercapaian tadi, kalau sudah tercapai kalian bisalah memberikan apresiasi buat diri kalian. Misalkan, sekali-sekali main game atau dengar musik atau nonton film. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, jadi tetap, pada timeline-nya tadi, gitu. Oke, gitu. Oke, Pak Iba, terima kasih Pak ya. Mhm. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Oh ya, Nah, ini kan nanti kita kalau TA pastinya bakal ada dosen penguji itu, Pak. Nah, kira-kira yang jadi fokus utama dosen penguji itu saat menguji TA mahasiswa itu kira-kira apa ya, Pak? Biar ya nantinya kita tuh siap gitu saat diuji. Oke, nah Mungkin ini itu sih, Pak. ini pertanyaannya bagus sekali nih. Nah, jadi, terkait penguji itu memang ini sih ya, beda-beda sih ya, tergantung nanti kamu dapatnya seperti apa. Tapi kalau mau yang paling aman, ini tips dari saya. Jadi kalau untuk tugas akhir itu, intinya ada 2 hal sih sebenarnya. Ini mau saya ceritakan yang pertama dulu apa yang kedua dulu? Sama aja sebenarnya. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Dua-duanya Yang boleh, Pak. heeh. Oke, jadi yang penting itu ada 2, yaitu terkait kontribusi keilmuan sama kontribusi kepada pengguna atau masyarakatnya gitu ya. Nah, jadi kalau harapannya memang dari hasil tugas akhir kalian itu ada kontribusinya kepada keilmuan. Jadi apakah ada pengembangan metodenya, terus, eee, kontribusi keilmuan itu bisa macam-macam ya, bisa pengembangan metode atau mungkin membuat metode yang baru, atau mungkin membandingkan metode sehingga akan ada manfaat buat penelitian yang selanjutnya gitu ya. Jadi ada, sumbangsihnya atau hal baru yang bisa diinfokan untuk peneliti berikutnya gitu. Heeh, mungkin mengkombinasikan metode gitu bisa juga. Jadi tidak hanya mengganti studi kasusnya saja, dengan metode yang lama hanya diganti studi kasus. Jadi ada yang dikontribusikan gitu ya terkait, keilmuannya. Terus yang kedua itu yang itu tadi ya, kontribusi kepada pengguna atau masyarakatnya. Nah ini, sebenarnya memang tidak ini ya, tidak harus sih ya sebenarnya. Jadi apalagi kalau misalkan kayak penelitian yang sifatnya teoritis itu biasanya kan tidak langsung ke pengguna atau tidak langsung ke masyarakat ya sebenarnya. Jadi kalau untuk yang pengguna itu ya misalkan, diangkat dari studi kasus yang ada di ITERA, tentunya akan bermanfaat bagi pengguna yang ada di ITERA gitu. Dan untuk masyarakat lain ya, bergantung dengan studi kasusnya seperti apa. Dan satu lagi juga kalian harus paham dengan apa yang kalian kerjakan lah gitu. Ya ini biasanya kadang, mahasiswa sudah oke, ada kontribusinya, tapi di tengah jalan dia tuh ragu-ragu gitu, tidak paham dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Itu yang biasanya, ditanyakan oleh penguji gitu ya. Oke, dan, ini juga di latar belakang itu juga penting. Jadi, mengapa kalian mengangkat topik itu, mengapa menggunakan metode yang itu,
kaitannya dengan peneliti sebelumnya gitu, hasil penelitian sebelumnya. Itu juga perlu diperjelas di bagian latar belakang. Itu sih biasanya yang ditanyakan di proposal ya, seperti itu. Kalau yang ditanyakan di sidang hasil itu biasanya ya apa yang sudah dicapai, kesimpulannya apa, apakah dia bisa menjawab dari tujuan yang telah dibuatnya gitu di bab 1. Gitu sih sepertinya. Dari saya seperti itu. Oke, baik Pak, cukup jelas jawabannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oh iya Pak, kalau boleh Ya, bertanya gimana? lagi, kalau mengenai sidang akhir itu seperti apa? Sidang akhir ya? Iya, sidang akhir. Oke. Jadi mungkin bedanya ini ya, seminar hasil sama sidang akhir ya. Kalau seminar hasil itu kan memaparkan bagaimana hasil dari penelitian kamu, apakah tujuan yang diseminarkan pada saat proposal itu bisa tercapai gitu ya, di seminar hasil itu disampaikan. Oke, disimpulkan seperti apa. Nah, kemudian dari situ kan nanti ada tanggapan lagi nih dari pengujinya. Oh, ini kira-kira hasilnya seperti ini, atau lebih baik ditambahkan seperti ini. Jadi ada masukan lagi dari pengujinya pada saat seminar hasil. Nah, nanti ketika pada saat sidang akhir itu akan di ini lagi, apa namanya, tanggapan dari si penguji tadi atau masukannya disampaikan lagi atau direvisi lagi oleh si mahasiswanya. Dikonfirmasi kembali, oh ternyata bisa diperbaiki seperti ini. Nah, terus selain dari menjawab apa yang ditanyakan penguji tadi pada saat seminar hasil, di sidang akhir itu juga bisa jadi ini, pengujiannya lebih ke ini ya, lebih mendasar gitu ya. Mungkin ditanyakan hal-hal dasar di perkuliahan yang ini, perkuliahan mata kuliah dasar gitu ya. Jadi misalkan waktu itu ada yang topiknya tentang ini, menyinggung tentang vektor. Nah, jadi waktu itu pengujinya bertanya tentang konsep-konsep yang ada di matriks dan ruang vektor gitu. Ya, jadi tidak hanya berkaitan dengan materi yang diangkat oleh si mahasiswa itu saja di topik tugas akhir, tapi bisa ke hal-hal yang mendasar gitu ya, di keilmuan dasar. Atau mungkin di tes ngodingnya, ngoding algoritma yang dasar bisa nggak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya, untuk meyakinkan bahwa si mahasiswa itu memang benar-benar layak untuk lulus dari sarjana ini, S1 ini gitu. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau boleh aku simpulkan dari awal sampai akhir, jadi kalau yang pertama itu bagaimana cara kita untuk menemukan suatu permasalahan yang bisa kita jadikan sebagai topik PA, terus juga dari sudut pandang yang berbeda, terus juga yang kedua tadi itu untuk masalah konsistensi ya Pak, emang terkadang untuk konsistensi itu yang paling sulit itu dalam mengerjakannya gitu, dan hal ini juga berhubungan dengan mindset pribadi masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ya. Dan juga iya sih benar sih Pak kata Pak Angga tadi, setiap apa yang kita kerjakan gitu jangan lupa untuk udah apa memberikan rewarding gitu. Reward. Nah, terus yang terakhir masalah perbedaan antara sempro, semhas, dan sidang hasil itu berarti kita itu lebih ini ya Pak, menggali menggali teori-teori dasar apa yang udah kita pelajari pada mata kuliah yang udah kita ambil. Betul. Iya sih, lumayan ini juga ya Pak ya, harus dipersiapkan dengan matang. Iya, betul. Betul. Oke, dari teman-teman ada tambahan nggak nih? Oke, cukup sih Ul. Udah jelas tadi pertanyaan yang terkait tentang TA. Dari dari sempro, semhas sampai sidang akhir udah dijelasin juga sama Pak Angga. Oh iya, satu lagi deh. Iya. Jadi ini saya dapat apa ya, dulu dari dosen saya di ITB ya saat saya S2. Jadi
pesan dari beliau sih. Jadi hal yang paling menentukan kesuksesan pada seseorang itu adalah manajemen yang baik gitu. Jadi ketika dia memang bisa memanage semuanya dengan bagus, meskipun dia background-nya dari apa namanya, tidak memiliki sumber daya yang mendukung lah gitu ya. Tapi dengan manajemen yang bagus dia bisa memaksimalkan dan bisa mencapai apa yang dia inginkan lah gitu. Jadi intinya manajemen yang baik. Dan ini memang hal yang penting ya buat kalian ya. Nah, yang kalian sekarang sudah ada di semester berapa? Semester 6 ya. Nah, jadi kalian manage waktu, terus manage apalagi kesehatan kalian, mungkin keuangan juga, sehingga nanti untuk mempersiapkan yang kedepannya, ya salah satunya untuk tugas akhir ini, jadi bisa dicapai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan target kalian lah. Intinya sih manajemen yang baik itu. Oke, itu yang saja. Oh iya Oke. Pak, mengenai manajemen ya Pak, biasa kalau Iya, yang saya rasain sih ya Pak, manajemen yang paling sulit itu manajemen pikiran sih Pak. manajemen pikiran. Iya Pak. Oh iya benar-benar. Heeh. Ya ini memang ya lebih ke mindset ya Aul ya. Heeh. Iya kan biasanya kan kalau misalkan kayak kuliah nih Pak, seharian full kuliah, misalkan Mm-mm. dalam sehari itu ada 3 matkul. Nah jadi Mm-mm. kan kita harus mempersiapkan pikiran kita juga gitu Pak. Oh iya benar. Istilahnya mengkosongkan gelas dulu gitu untuk menerima ilmu yang baru gitu. Oke. Mm-mm. Ya. Dan itu ya, mungkin itu juga pengaruh dari faktor-faktor yang lain juga ya, mungkin karena kesehatan juga bisa nanti berpengaruh ke pikiran tadi gitu ya. Jadi ya terkadang ya apa yang kita manage itu akan berdampak satu sama lain lah gitu. Heeh. Oke. Ya seperti itu deh. Oke. Baik Pak, Mm. mungkin Mm. untuk diskusi kita hari ini kita cukup udah cukup tercerahkan juga mengenai tugas akhir nanti ke depannya gitu. Oke. Terima kasih juga atas pencerahan dari Ibu nih Pak. Oke, sama-sama. Heeh. Oke baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya untuk Iya, berdiskusi dengan kami gitu mengenai tugas akhir. Oke. Oke, terima kasih juga ya Agung, Abdul Hakim, Adam sama Aul ya. Oke, Iya Pak, semoga sama-sama. sukses untuk perkuliahan selanjutnya dan bisa mempersiapkan untuk tugas akhir ke depannya. Oke. Amin. Ya. Oke, Terima Pak, kasih terima banyak kasih Pak. banyak ya Sudah Pak. memberikan Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak. Oke, sama-sama. Oke. Ini sudah ya. Sudah Pak, boleh. Iya, Pak. Saya ini ya izin live ya. Baik Oke, baik Pak. Pak. Ya.